Sahabat Kompas, ada yang sudah didatangi petugas sensus ekonomi. Kalau sudah gimana? Cukup nyaman nggak dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Nah, belakangan ini publik ramai membahas soal pro kontra pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebagian masyarakat menerima kedatangan petugas pendataan lapangan atau PPL dengan terbuka, tetapi tidak sedikit pula yang menolak. Lantas bagaimana BPS menjawab berbagai kekhawatiran ini? Dan bagaimana aturan jika ada warga yang menolak diwawancara? Lalu pertanyaan seperti apa saja yang sebenarnya ditanyakan saat disensus? Kita bahas. Sebelum membahas polemik, ada baiknya dipahami dulu apa itu sensus ekonomi. Singkatnya, menurut laman BPS, sensus ekonomi adalah kegiatan pendataan lengkap atas unit usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Dasar hukum kegiatan sensus mencakup sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi diatur dalam PP 51 tahun 1999. Sensus ekonomi bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh ekonomi, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Sensus ekonomi sendiri diselenggarakan pada tahun yang berakhiran angka 6 sejak 1986. Terhitung sudah 4 kali pemerintah menyelenggarakan sensus ekonomi, yakni pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Dengan demikian, sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus ekonomi kelima. Sejatinya sensus ekonomi punya manfaat untuk tiap-tiap sektor. Misalnya bagi pemerintah, data sensus menjadi dasar penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dunia usaha dapat memanfaatkannya untuk menyusun strategi bisnis dan melihat peluang pasar. Sementara akademisi dan peneliti memperoleh data yang akurat untuk berbagai kajian. Pada akhirnya masyarakat pun ikut merasakan manfaatnya melalui kebijakan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan yang lebih terarah. Nah, menjawab polemik yang berkembang di masyarakat saat ini, Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi melalui artikel Opini Kompas Rabu 16 Juli 2026 menjelaskan bahwa salah satu alasan utama penyelenggaraan sensus ialah pesatnya perubahan struktur ekonomi, terutama akibat berkembangnya ekonomi digital. Menurut Sony, kemunculan berbagai profesi berbasis platform dan model bisnis baru telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam waktu singkat. Karena itu kebijakan ekonomi tidak bisa lagi disusun hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus ditopang data yang akurat dan kredibel. Mandat itulah yang diemban BPS sebagai National Statistical Office atau NSO Indonesia. Sebagai lembaga penyusun statistik resmi negara atau SRN, BPS menghasilkan data yang mengacu pada standar internasional dan menjadi rujukan pembangunan nasional. Data tersebut diperoleh melalui sensus, survei, dan kompilasi statistik. Sony mengibaratkan sensus sebagai medical check-up ekonomi Indonesia yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Hasilnya menjadi dasar bagi pemerintah menyusun resep kebijakan ekonomi yang tepat. Yang mencontohkan sensus ekonomi 2006 yang menemukan bahwa 99,8% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang memperkuat keberpihakan negara melalui kemudahan akses pembiayaan, pendanaan, dan kepastian hukum. Selain menjelaskan manfaat sensus, Sony juga menanggapi kekhawatiran masyarakat bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan di luar kepentingan statistik. Ia menegaskan BPS menjamin kerahasiaan data setiap responden sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Data yang dipublikasikan bukan identitas individu maupun perusahaan, melainkan data agregat yang menggambarkan kondisi suatu wilayah atau sektor usaha. Lalu bagaimana jika ada warga yang tetap menolak diwawancara? Sebenarnya ada berapa pertanyaan yang diajukan dan apa saja yang ditanyakan dalam sensus ekonomi 2026? Sebenarnya ketentuan soal menolak wawancara sensus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Undang-undang itu memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1,5 tahun dan denda paling banyak Rp25 juta bagi pihak yang menolak memberikan keterangan dalam kegiatan statistik. Namun hingga kini belum pernah terdengar ada responden yang diproses hingga pengadilan hanya karena menolak diwawancarai petugas sensus. Selanjutnya, berdasarkan buku pedoman 1 pelaksanaan sensus ekonomi 2026 terbitan BPS, terdapat 21 pertanyaan yang mencakup identitas usaha, kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin BPOM, keterlibatan dalam program MBG,
dan Koperasi Desa Merah Putih, penggunaan internet, jumlah tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran, aset, modal, hingga identitas keluarga dan kondisi perumahan. Seluruh data tersebut digunakan untuk menyusun peta dan Direktori Usaha Nasional memotret kondisi ekonomi hingga tingkat wilayah terkecil, serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sahabat Kompas, pada akhirnya sensus ekonomi 2026 bukan sekadar soal mendata usaha atau mengisi kuesioner. Yang sedang diuji ialah kepercayaan publik kepada negara, sebab data hanya akan berkualitas jika masyarakat percaya bahwa informasi diberikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, berdampak, dan perbaikan kondisi ekonomi. Bukan sebaliknya, tanpa kepercayaan, sensus kehilangan maknanya. Tanpa data yang akurat, kebijakan pun berisiko salah sasaran.